Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Deep Learning akan mempresentasikan proyek dengan judul Auto Vibe Analytics, Strategi Maksimalisasi Jangkauan Peluncuran Produk Otomotif pada Platform TikTok melalui pemetaan sematik kata, tema SGD, poin 7 energi bersih dan terjangkau. Nah, presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan, konsep solusi yang kami tawarkan, serta dataset yang digunakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama saya sendiri Nur Azizah dengan NIM 2023 32133, kemudian rekan-rekan saya. Silakan. Saya Niswan Timothy Lasono Putra dengan NIM 2023 32152. Dan saya Raffi Daniswara Putra Widiatmoko dengan NIM 2023 32146. Saya mengenal ini, saya Oke, next. Oke. Secara teoritis, TikTok memiliki algoritma yang memungkinkan konten edukatif menjangkau audiens luas. Nah, sehingga berpotensi mendukung penyebaran informasi kendaraan listrik dalam rangka mencapai SGD 7 energi bersih dan terjangkau. Namun, pada kenyataannya, banyak konten edukatif kendaraan listrik tidak memperoleh jangkauan optimal karena pemilihan tagar masih bersifat intuitif dan belum berbasis analisis data. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memodelkan hubungan sematik antara tagar dan potensi jangkauan konten TikTok menggunakan pendekatan deep learning. Next. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama itu bagaimana memodelkan hubungan sematik tagar dan jangkauan konten. Yang kedua ada bagaimana membangun model ENN, klasifikasi high view dan low view, dan yang terakhir ada bagaimana performa deep learning dibandingkan random forest. Adapun tujuannya, yang pertama mengembangkan model deep learning berbasis word embedding, kemudian memprediksi potensi jangkauan konten TikTok, dan yang terakhir membandingkan performa dengan model baseline. Oke. Jadi, ini adalah konsep solusi dari penelitian kami. Nah, sistem auto-vibe analytic ini pertama menerima input berupa tagar dari konten TikTok yang akan dianalisis. Nah, tagar tersebut nanti dipresentasikan ke dalam bentuk word embedding untuk menangkap hubungan sematik antar katanya. Kemudian, representasi sematik ini diproses lagi menggunakan artificial neural network atau NNN untuk melakukan klasifikasi potensi jangkauan konten. Nah, model mengelompokkan konten ke dalam dua kategori, yaitu high view dan low view. Nah, hasil prediksi digunakan sebagai decision support system yang membantu kreator atau pihak terkait dalam menentukan strategi pemilihan tagar agar jangkauan konten TikTok itu dapat dioptimalkan. Next. Oke, kemudian ada dataset dan labeling. Untuk dataset sendiri dataset yang kelompok kami gunakan itu merupakan dataset sekunder performa konten media sosial yang mencakup informasi platform, tagar, serta metrik interaksi seperti views, like, dan engagement rate dengan fokus utamanya itu pada platform TikTok. Nah, data nanti kemudian dilabeling menjadi dua kelas. Yang pertama high view, yaitu konten dengan jumlah views lebih dari 5 juta. Dan low views, yaitu konten dengan jumlah views kurang dari atau sama dengan 5 juta. Nah, pelabelan ini menjadi dasar dalam proses pelatihan model deep learning untuk memprediksi potensi jangkauan konten. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan.
Oke, baik, selanjutnya untuk hasil analisis jangkauan platform dan performa model deep learning. Analisis menunjukkan platform TikTok paling strategis untuk jangkauan luas, didukung model deep learning yang mencapai akurasi stabil sampai 72% dan mengungguli metode klasik. Pemetaan semantik mengidentifikasi tagar, AI, tag, dan trending sebagai kunci utama dengan skor pengaruh tertinggi untuk memicu viralitas konten di atas 5 juta penayangan. Next. Selanjutnya ada pre-processing. Pre-processing ini meliputi pelabelan jangkauan konten berdasarkan jumlah view, seleksi data TikTok, serta optimisasi dan padding tagar agar dapat diproses oleh model deep learning. Next. Selanjutnya evaluasi model baseline. Ini menampilkan implementasi random forest sebagai model baseline klasik untuk memvalidasi efektivitas arsitektur deep learning kami. Melalui laporan qualification report, kita dapat membandingkan akurasi dan S1 skor secara objektif, membuktikan bahwa pendekatan saraf tiruan jauh lebih unggul dan mengenali pola viralitas yang kompleks dibandingkan metode konvensional. Oke, baik. Berikutnya ada arsitektur model, yang dimana kita menggunakan model ANN yang menggunakan embedding layer untuk memetakan makna tagar ke dalam vektor numerik. Diikuti oleh global average pooling untuk penyederhanaan fiturnya. Struktur ini dilengkapi dengan hidden layer atau ReLU dan dropout untuk mencegah overfitting, serta lapisan output sigmoid yang berfungsi menghasilkan probabilitas final apakah konten berpotensi viral atau tidak. Next. Lalu di sini ada training dan validation-nya, serta akurasi dan loss-nya. Gambar grafik yang di atas ini menunjukkan grafik akurasi dan loss selama 20 epoch latihan. Grafik ini membuktikan bahwa model belajar dengan baik karena akurasi meningkat dan loss menurun secara konsisten, dan tidak adanya celah lebar antara garis training dan validation yang menunjukkan bahwa model kita stabil dan tidak mengalami overfitting atau hanya menghafal data-datanya. Berikutnya ada confusion matrix, yang dimana ini adalah bukti nyata akurasi model di lapangannya. Gambar ini menunjukkan beberapa akurat AI dalam membedakan konten high view dan low view. Dengan melihat matriks ini, kita bisa melihat bahwa model memiliki presisi yang baik dan mengenali konten potensial, yang membuktikan bahwa sistem yang kami research ini layak digunakan sebagai alat pendukung keputusan atau decision support system. Baik, selanjutnya ada analisis semantik. Sistem ini tuh mengekstraksi bobot embedding untuk mengidentifikasi tagar dengan dampak viral tertinggi melalui perhitungan norma vektor. Analisis ini memungkinkan penentuan kata kunci strategis seperti tag atau EV secara otomatis berdasarkan pola data semantik yang telah dipelajari oleh model selama proses pelatihan tersebut. Selanjutnya ada top 10 high impact hashtag. Gambar di atas itu memvisualisasikan 10 tagar yang memiliki suara bobot tertinggi berdasarkan embedding layer. Ini adalah inti dari solusi kita. Model berhasil mengidentifikasi bahwa tagar seperti tag, AI memiliki pengaruh semantik paling kuat untuk menembus target 5 juta view. Ini memberikan panduan konkret bagi tim pemasar dalam memilih metadata konten. Lalu kesimpulannya adalah implementasi model deep learning ANN ini dan teknik word embedding terbukti efektif dalam memetakan hubungan semantik tagar untuk memprediksi viralitas konten di TikTok. Berdasarkan hasil eksperimen, sistem Auto-Vibe Analytics mampu memberikan peningkatan performa prediksi yang signifikan dibandingkan metode klasik,
sehingga sangat andal sebagai alat mendukung keputusan strategi distribusi konten energi bersih. Melalui optimasi jangkauan ini, proyek ini berkontribusi nyata dalam mempercepat literasi masyarakat terhadap teknologi yang ramah lingkungan guna mendukung tercapainya target SDG poin 7 ini. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh pada penelitian selanjutnya dengan dataset yang lebih besar maupun arsitektur model yang lebih kompleks. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini adalah codingan atau source code yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini. Mulai dari sekarang kita mulai dari blok nomor 1. Dari import pandas SPD sampai from sklearn. Ini blok ini berfungsi untuk memuat semua library Python yang diperlukan dalam proyek ini, seperti pandas dan NumPy untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta TensorFlow atau Keras untuk membangun model deep learning. Dengan mengaktifkan library ini, sistem siap melakukan pemrosesan data teks, pembagian dataset, hingga pembuatan arsitektur jaringan secara virtual atau ANN. Kita lanjut ke blok nomor 2. Blok ini digunakan untuk mengunggah data dan membaca file dataset yang bernama social media viral content dataset.csv ke dalam struktur data frame. Output menunjukkan konfirmasi bahwa data berhasil dimuat dan menampilkan 5 baris pertama data yang mencakup informasi penting seperti platform, topik, tagar atau hashtag, jumlah layangan atau view, hingga status realitas konten untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya pada blok 3 ini kode ini melakukan agregasi untuk menghitung rata-rata jumlah penayangan di setiap platform media sosial guna menentukan kanal distribusi konten yang paling efektif. Outputnya berupa grafik batang yang menunjukkan bahwa TikTok memiliki rata-rata views tertinggi secara global, sekitar 4,3 juta. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa TikTok adalah platform yang paling relevan untuk kampanye otomotif dalam studi kasus ini. Kemudian pada blok 4 ini dilakukan pelabelan strategis konten dengan target di atas 5 juta penayangan, serta pembersihan teks tagar khusus untuk data TikTok menggunakan teknik tokenisasi dan padding. Output data preprocessing selesai, menandakan bahwa teks tagar telah berhasil diubah menjadi urutan angka dengan panjang yang seragam, sehingga dataset ini memenuhi syarat teknis untuk diproses oleh algoritma deep learning. Untuk bagian ini kita melakukan training baseline model dengan random forest. Nah, di blok ini kita melatih model klasifikasi random forest sebagai standar pembanding untuk mengukur sejauh mana performa model deep learning nantinya. Untuk outputnya di sini menunjukkan bahwa model baseline mencapai akurasi sebesar 0,6042 atau sekitar 60,42%, yang memberikan gambaran bahwa algoritma tradisional memiliki keterbatasan tertentu dalam mengenali pola viralitas konten hanya dari data tagarnya. Untuk selanjutnya kita melakukan eksperimen hyperparameter yang dimana kode ini mendefinisikan arsitektur jaringan saraf tiruan atau ANN yang mencakup embedding layer, pooling, dan juga dense layer, serta menjalankan 3 variasi eksperimen untuk mencari pengaturan terbaik seperti learning rate dan juga jumlah nodes, di mana output proses eksperimen ini memastikan bahwa model telah melalui tahap pencarian parameter optimal
sehingga dihasilkan model final yang paling stabil dan juga untuk memprediksi potensi viralitas konten secara terkuat. Oke, selanjutnya adalah tahap visualisasi dan evaluasi model. Nah, tahap ini menghasilkan grafik performa selama masa pelatihan dan confusion matrix untuk memvalidasi tingkat keakuratan prediksi model deep learning. Nah, outputnya menunjukkan bahwa model itu berhasil mencapai akurasi 72%, yang berarti jauh lebih unggul dibandingkan model baseline yaitu 60%, serta grafik loss yang menunjukkan bahwa yang menurun membuktikan bahwa model belajar dengan stabil tanpa mengalami masa overfitting. Oke, selanjutnya adalah tahap analisis sematik dan demo prediksi. Tahap ini tahap terakhir, yang mana mengekstraksi bobot dari embedding layer untuk mengidentifikasi tagar paling berpengaruh dan menyediakan fungsi demo untuk mengecek peluang viralitas tagar baru secara real time. Nah, selanjutnya outputnya, ini merupakan output visual menunjukkan bahwa tagar seperti tagar AI dan tagar tag memiliki skor dampak tertinggi, sementara hasil demo prediksi itu memberikan saran praktis apakah sebuah kombinasi tagar ini layak digunakan atau perlu direvisi lagi berdasarkan peluang persentasenya. Peluangnya itu sudah mencapai target lebih dari 5 juta views, yaitu dengan persentase 37,85%. Nah, statusnya itu perlu revisi lagi atau polanya kurang sesuai dengan target jangkauan. Baik, demikian. Oke, baik, demikian untuk penjelasan codingan dari penelitian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.